Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, jumpa lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Hari ini ya saya kedatangan seorang wanita muda cantik, tapi hatinya seperti malaikat. Baiknya luar biasa. Dia suka memberikan pertolongannya kepada mereka yang terabaikan, bahkan mungkin ditakuti oleh banyak orang. Dia pastinya bukan dokter, tapi aksinya di masyarakat berhasil menyelamatkan hidup orang lain dari keputusasaan. Dia juga bukan superhero, tapi ia sekuat naga memberikan perlindungan dan rasa aman untuk jiwa-jiwa mungil yang baru akan mengenal dunia. Sosok inspiratif yang seolah jadi cahaya untuk UDGY terlantar. Dia adalah Pratiwi Novianti. Kumaha Novi Damang? Damang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Atur nuhun ya, mau datang tempat saya ini. Gitu. Terima kasih. Novi, aku ya melihat rekaman-rekamanmu gitu, sungguh saya itu terharu gitu. Anak kok muda begini mempunyai jiwa sosial di atas rata-rata orang ya. Oleh karena itu para penonton juga termasuk saya tentunya juga ingin sekali ya mengetahui dulu mudamu bagaimana sih, kamu dari keluarga seperti apa, berapa saudara, coba ceritakan. Oke. Aku anak kedua dari 2 bersaudara, paling kecil. Kedua dari? 2 bersaudara. Oh, hanya 2 saja? Iya, hanya 2. Aku kelahiran tahun 94. Yang nomor 1 laki? Perempuan. Oh, perempuan kamu juga ya? Iya. Gitu. Terus umurku sekarang 28 tahun. Aku lahir dan besar dari keluarga yang sederhana. Tapi emang dari kecil kita dididik untuk berbuat kebaikan sedini mungkin. Ayahmu kerja apa? Papa pegawai swasta. Pegawai swasta? Mama ibu rumah tangga aja gitu? Ibu rumah tangga. Oke. Lalu kamu dididik seperti apa sama papamu? Kepedulian terhadap kepada orang lain? Orang sekitar gitu. Jadi pedagang kecil yang kondisinya kayak udah lansia tapi masih harus berjuang untuk mencari rupiah. Terus mungkin melihat duafa, yatim piatu, gitu-gitu sih Pak. Itu udah diajarkan dari kecil, ya? Itulah menjiwai kamu sehingga kamu mempunyai jiwa yang sosial yang luar biasa. Betul. Terus kamu sampai apa ya, SMA lulus, terus kamu kuliah di Muhammadiyah. Pariwisata ya kalau nggak salah ya? Aku sekolahnya pariwisata perhotelan, terus aku lanjut kuliah di... Kuliah di mana? Di Tangerang, di daerah Tangerang. Kuliah di Muhammadiyah. Fakultas apa? Fisip Ilmu Komunikasi. Selesai apa enggak? Sempat tidak selesai. Oh, terus kamu ke pramugari? Itu berbarengan sih Pak. Jadi kuliah. Kuliah sambil bisa begitu? Bisa. Waktu itu aku kuliah malam. Oh, yang gitu ya? Gitu. Karyawan. Nah, kamu minta diatur lah ya supaya kalau terbang gitu siang hari gitu. Betul. Bisa merangkap gitu lah. Terus keinginan waktu itu untuk kerja kegiatan-kegiatan sosial pada saat kamu masih pramugari? Masih pramugari. Itu udah mulai suka sosial lagi pada saat udah lumayan memiliki uang dari jam terbang. Terus 2017 udah mulai membantu. Apa gajimu kamu tabung aja terus gitu kan? Iya kan, emang di dalam Islam kan sebagian gaji rezeki, kita ya, itu ada untuk orang-orang yang membutuhkan juga. Jadi saya selalu tanamkan seperti itu Pak. Setiap gajian kamu tertanam di hatimu ya, kamu murni ikhlas lah gitu. Iya. Tetapi mengapa yang kamu pilih ada ODGJ? Padahal ini ya, waktu itu tahun berapa kamu kayak gitu kan? Saat pandemi kalau nggak salah. Pandemi betul 2020. Nah ya, itu kan kamu sudah bisa bayangin lah bahayanya kayak apa. Karena apalagi urusan-urusan yang orang yang ODGJ itu kan virusnya dan lain sebagainya mudah. Betul. Tapi kamu yakin untuk membantu mereka karena mereka tidak mempunyai pilihan untuk dibantu. Kita yang secara sehat yang harus sadar membantu mereka. Karena mereka untuk makan aja lupa, untuk mandi lupa. Masa kita yang diberikan kesehatan oleh Allah mengabaikan mereka yang membutuhkan bantuan. Seperti itu sih. Nah, ada satu cerita ya.
kamu pernah memenuhi ODGJ sampai ditimbruk batu itu apa pernah cerita kayak gitu nggak? Sering. Itu di mana? Di daerah Tasik, waktu dilempar batu sampai tulang ekorku agak bengkok karena batunya terlalu kencang waktu itu. Terus yang kedua saya dipukul sampai saya ke belakang. Padahal mau menolong. Iya, itu di Ya, Indramayu. karena dia kan memang tidak tidak sehat kan kejiwaannya kan. Saya pun mengerti Pak, itu adalah self defense. Karena dia biasa diabaikan, tiba-tiba ada orang yang mau membantu, pasti dia takut ya, dong. Kayak ini jadi aneh aja gitu untuk mereka ya. Padahal niatmu niat baik. Betul. Tapi suatu hal yang kita harus sabar yang pertama, terus kedua kita harus memaklumi mereka itu tidak sehat dan mereka butuh pertolongan. Jadi apapun yang mereka lakukan, kita udah harus siap dengan itu. Itu yang membuat kamu terus yakin untuk melakukan terus ya, untuk melanjutkan walaupun banyak hambatan-hambatan, kadang-kadang tekanan fisik gitu. Yang ngebuat saya yakin yang pertama ini adalah kebaikan. Even kita tidak merecord atau kita tidak merekam pun, ini adalah suatu kebaikan yang harus kesadaran diri sih Pak, karena banyak banget di Indonesia, bukan cuma di Jakarta atau Tangerang atau sekitarnya, seluruh Indonesia yang ODGJ terlantar di jalan. Sedangkan undang-undang fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Harusnya kan gitu ya, tetapi banyak ODGJ yang prakteknya terlantar banyak di jalan. yang berkeliaran di luar nggak terurus. Betul. Itu udah luar biasa. Nggak banyak ya orang, apalagi anak muda berpikir seperti itu ya, nggak mudah gitu. Nah, akhirnya ya kamu jadi pramugari kan, aku bayangin nih naik pesawat, pasti di sana minumnya enak, makannya enak, tidurnya pasti di hotel. Itu kamu tinggalkan apa karena saat pandemi, setahu saya ya, banyak kru pesawat yang di-grounded gitu. Nah, kamu memang sengaja keluar sendiri, apa kamu termasuk yang di-grounded karena masalah pandemi? Jadi pada saat pandemi itu kan udah pengurangan jam terbang. Terus kita pengurangan jam terbang ya? Jam terbang, tapi bukan pengurangan karyawan ya, pengurangan jam terbang. Artinya honornya juga kurang dong? Betul. Terus otomatis ya? Waktu itu saya lebih memilih unpaid leave cuti di luar tanggungan. Itu kita unpaid leave 3 bulan plus 3 bulan, jadi totalnya 6 bulan. Terus saya mikir ngapain nih, mau ngapain unpaid leave. Jadi saya berniat untuk kenapa enggak sih kita bantu orang melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Gitu. Itu belum punya YouTube, jauh sebelum punya YouTube. Terus akhirnya saya ngebantu suatu yayasan di daerah Tasik, namanya Yayasan Mentari Hati. Saya menjadi donatur di situ. Yayasannya apa namanya? Mentari Hati. Jadi itu orang-orang terlantar yang ditampung di yayasan tersebut. Gitu. Kamu bergabung ke situ? Kita menjadi salah satu donatur di sana. Terus akhirnya saya ngebantu dan saya melihat ternyata ODGJ itu benar-benar orang yang wajib dan harus kita bantu. Gitu ya, mungkin dalam segi makanan kita sering mengabaikan mereka atau kita takut, padahal mereka yang benar-benar membutuhkan. Dia tidak bisa minta tolong, tidak bisa makan kan nggak bisa gitu. Kamu bantu dia kan dalam bentuk apa ya, finansial kan, uang lah gitu, bantuan. Betul. Uang itu dapat kamu dari mana? Dari YouTuber tabungan. Apa? Enggak, itu belum punya YouTube Pak. Belum itu kan? Belum, saya pramugari. Terus dari pramugari yang honornya kamu simpan yang tadi kamu keluarin tuh, lewat yayasan itu. Ya, lewat yayasan. Nah, akhirnya saya diajak sama ketua yayasan tersebut untuk mencari ODGJ yang ada di jalan. Akhirnya saya pakai mobil losbak, mobil pick up. Saya duduk di belakang, saya mencari ODGJ, saya bersihkan pakai tangan saya. Terus saya mandikan. Yang di jalan-jalan itu? Ya, betul Pak. Jadi ada yang nggak mandi 10 tahun, ada yang nggak mandi 15 tahun. Terus rambutnya gimbal-gimbal. Itu kamu tampungnya di yayasan apa di tempatmu? Tadinya kan di yayasan tersebut. Karena saya hanya menjadi donatur dan mau coba gimana sih rasanya evakuasi ODGJ terlantar gitu. Akhirnya saya ngerasa, wah ini kenikmatan yang tidak bisa dibayarkan pakai apapun. Gitu. Jadi saya ngerasa ini passion saya untuk ngebantu orang. Jadi kalau mandiin ODGJ yang udah kotor banget, terus jadi bersih, itu tuh seneng banget. Walaupun mereka nggak bisa ngomong, makasih ya Mbak, makasih ya Ibu, mereka nggak bisa ngomong gitu. Dari ini ya, dari raut muka kelihatan lah. Betul. Gitu. Jadi seneng banget. Waktu kamu mandiin, waktu segala macam nggak ada, misalnya ada perlawanan atau apa gitu? Pastinya ada gitu, tapi ya jadi bukan kerjaan mudah lah, mandiin pun. Betul. Memerlukan effort. Kesabaran ya. Iya betul kesabaran banget. Tapi ya kita harus meyakini mereka bahwa kita ini niat baik, kita ini mau bantu, jadi jangan takut.
jangan ada pikiran buruk, percaya saya niat baik. Selalu meyakini gitu sih. Saya kalau misalnya ketemu orang telantar, saya selalu bilang, ibu, bapak, saya bukan orang baik, tapi saya mau melakukan kebaikan untuk ibu dan bapak. Gitu. Ya, setelah sumbermu dari pramugari kamu tinggalkan ya, terus sumber apa yang kamu dapatkan untuk bisa melanjutkan bantuan-bantuan UGDY ini? UDGJ, ya pada Udah masuk YouTuber tadi? Waktu itu aku membuat video mulainya dari Agustus, terus hanya iseng-iseng tadinya, terus ternyata responnya dapat respon masyarakat luas. Betul, dapat gitu. respon masyarakat luas. Saya pun kaget, nggak nyangka karena saya cuma melakukan buat saya pribadi adalah edukasi ya, edukasi yang ini kita generasi muda bisa melakukan ini, kenapa enggak? Betul, gitu. jadi siapapun bisa melakukan hal tersebut, nggak harus muda, nggak harus orang dewasa dan lain-lain, semua tuh bisa. Jadi saya di sini mau membuktikan bahwa saya yang perempuan, saya bisa melakukan hal tersebut. Kenapa kalian yang nonton tayangan ini nggak bisa melakukan hal tersebut? Itu sih tergantung mau atau tidak mau. Gitu. Sampai kamu mengorbankan ya simpananmu, hasil-hasilmu dari YouTuber mungkin. Betul. Ya. Kenapa nggak melakukan seperti yang lain ya? Biasanya kan orang open donasi gitu. Aku suka dapat kayak gitu juga WA, ada yayasan apa gitu minta bantuan gitu. Kenapa nggak yang itu yang kamu lakukan, tetapi kamu nekat dengan apa yang kamu punya sendiri? Karena buat saya itu kan emang rezeki itu emang harus dibagi ya Pak. Gitu. Jadi ketika kita bisa berbagi tangan di atas itu kan lebih indah ketimbang rezeki harus dibagi kepada orang lain yang memang sangat membutuhkan. Betul, karena ketika berbagi itu nggak perlu nunggu kaya. Berbagi itu ya ketika kalian ada kemauan, kalian lakukan. Seperti itu. Ya, artinya gini Novi ya, kamu punya jam terbang menangani orang yang kena gangguan jiwa ya. Dari kamu berkumpul tiap hari gitu ya, sebenarnya kenapa sih mereka kena sakit itu, kenapa gitu? Umumnya apa yang bisa kamu dapat? Umumnya hampir mayoritas 90% adalah tekanan hidup. Tekanan faktor hidup, ekonomi, ya. Faktor ekonomi, divorce, terus ditinggal seseorang, dan itu sering banget terjadi. Yang impactnya ini dia tuh nggak menceritakan keluh kesahnya, tekanan hidup dia dan lain-lain. Itu kan harusnya segala sesuatu harus diceritakan agar tidak menjadi tekanan. Nah, mungkin dia memilih untuk menekan akhirnya ngeblank dan menjadi ODGJ. Tentu ada ada apa namanya tingkat-tingkatannya ya. Ada yang tingkatnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Betul seperti itu. Betul. Kalau yang berat seperti apa contohnya? Mulai dari depresi, stres, depresi, terus adanya halusinasi udah mulai ODGJ. Nah, ada lagi namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan yang intinya tuh dia sudah melukai orang lain dan juga dirinya. Dirinya contoh Bang, misalnya ada gelang-gelang yang diikat-ikat ke bagian tangannya. Jadi udah kena kulitnya sampai sobek-sobek. Sampai dan kayak gitu ya? Banyak. Di video saya ada. Jadi kita bawa ke rumah sakit, kita obati. Jadi perawatannya itu juga ya kesehatan, ya dia harus diberi makan yang gitu. Betul, betul. Jadi ya ketika kita melakukan bantuan, saya selalu berusaha untuk totalitas. Membawa ke rumah sakit jiwa, membawa ke yayasan swasta, gitu. Novi, konon kamu juga menolong ya anak-anak kecil nih, bayi-bayi gitu yang dari keturunan UGDY ini kan. Betul. Kamu tampung di rumah. Terus ini di rumahmu atau ditampung di mana nih? Di yayasan? Jadi gini Bang, sedikit cerita, kita itu melegalkan akta notaris yayasan namanya Rumah Peduli Kemanusiaan itu tanggal 16 Desember 2021. Tetapi atas ketidaktahuan saya, pure ketidaktahuan saya memikir ya udah ini udah legal dan ternyata tidak ada izin operasional. Tidak ada izin operasional. Betul. Gitu. Nah kita awalnya kan juga tidak fokus untuk didatangi Pemda. Bareskrim. Bareskrim. Oh, Bareskrim. Kemensos dan juga Dinas Sosial. Ke tempat yayasan itu. Betul. Terus apa tindakan mereka? Mengambil 10 anak. 10 anak itu diambil. Iya. Terus? Jadi pada saat mereka datang, mereka menanyakan soal akte notaris yang ada izin operasionalnya dan ternyata itu
Tidak ada, Nggak atas ada. ketidaktahuan Dan kita. selama ini sebenarnya kamu nggak tahu. Nggak tahu. Ya, kamu taunya aku mau nolong orang, ini tempatnya kan gitu Betul, aja. betul Pak. Nah, terus kita pun sudah minta dispensasi untuk melengkapkan, Mengurusnya, mengurus terus administrasi. di respon sama mereka. Tetap dibawa anak-anak. Tetap dibawa. Iya. Terus sekarang anak-anak itu udah kamu ambil lagi atau? Sampai hari ini sudah 23 hari saya nggak ketemu sama mereka dan mereka dibawa ke Kemensos di RSPA Bambu Apus. Ya, in case kalau anak itu lalu memang diurus bener-bener kan juga nggak masalah untuk kamu kan harusnya. Gini Pak, sedikit cerita, saya kan sebenarnya nggak fokus tentang anak awalnya. Jadi beriringan jalan, saya ngebantu ODGJ yang hamil. Terlantar di jalan, dilecehkan sama orang, saya rawat di rumah. Saya tampung, biaya lahiran saya urus, rumah Ya sakit artinya saya sudah ada ikatan batin yang Betul, kuat dengan dia kan, betul. tiba-tiba dia diambil orang, Betul, itu dan, masalahnya dan ya. kita pun tidak pernah memisahkan antara anak dan ibu. Jadi ODGJ-nya dan ibunya kita rawat gitu. Nah kalau emang pun ada kesalahan masalah perizinan, Ya, izinkan kami, berikan dispensasi kami untuk menyelesaikan itu semua. Ya. Gitu. Ya harusnya ya. Apa ya? Ini kalau perizinannya itu dari pemerintah daerah atau apa itu? Iya dari pemerintah. Ya, harusnya diurus saja oleh yayasan itu kan. Iya. Tapi baru kemarin kita mau jenguk, sudah sekian kali kita tidak diizinkan ketemu sama pengasuh dan juga bayi. Ya mudah-mudahan ya mereka nonton channel ini ya, lalu tergerak hatinya ya karena niatmu kan baik. Betul. Gitu kan. Kalau memang benar-benar kamu urus dan hanya masalahnya perizinan, kenapa nggak kita kasihkan segera? Mudah-mudahan ini didengar lah oleh pemerintah daerah. Amin. Jadi masih blank ya mengenai proses hukumnya itu, kamu masih menunggu dan belum ada. Dan di dalam hatimu, batin kamu masih mengharapkan anak itu kembali ke kamu. Iya. Umurnya berapa tahun mereka? Mulai dari yang di Kemensos itu mulai dari 10 bulan, 10 Zaila. bulan? Dari Lubuk Linggau. Sampai yang tepat, yang paling gede? kecil waktu terakhir diambil 7 hari. Itu ODGJ dari daerah Depok. Ya, kamu kan masih bisa kan ngelihat anak-anak itu datangin ke tempat dinas sosial itu? Nah, kemarin kita datangi nggak bisa. Udah kesekian kali kita nggak bisa ketemu. Lihat aja nggak boleh? Nggak boleh. Tidak diberikan kesempatan untuk melihat mereka. Ya, aku nggak tahu ya masalahnya, tetapi rasanya orang yang punya jiwa sosial kayak kamu, kalau aku jadi gubernur langsung kamu tak jadikan dinas sosial kamu. Gitu kan. Kenapa nggak ditampung gitu ya? Karena niatnya niat baik ya. Dan ada satu cerita lagi nih, Novi ya. Kamu ingin menolong anak yang dirantai gitu ya. Betul. Ingat nggak peristiwa itu? Ingat. Terus malah kamu dipolisikan atau apa? Coba cerita apa sih kasusnya? Jadi waktu itu ada anak disabilitas fisik dan mental. Itu emang viral banget di daerah suatu kota yang aku nggak bisa sebutin ya. Nah itu niat saya cuman mau nolong. Seperti apa nih, butuh bantuan apa. Kita sebagai relawan ketika mau bantu, nggak mungkin kita belum lihat orangnya langsung ngasih bantuan. Itu kan kita harus lihat dulu bantuannya apa, Dan materi kamu bisa kan. ngeliat. Betul. Nah terus pada saat kita datang, posisi anak ini udah diamankan oleh Dinas Sosial dan KPAI. Gitu sudah dapatkan. Tapi kamu sempat lihat di rumah itu? Di rumah sakit. Hah? Di rumah sakit Oh, di ngeliatnya. rumah sakit. Sudah diamankan di rumah sakit karena gizi buruk dan lain-lain, nutrisinya juga Dan agak... maunya itu kamu mau rawat, ambil? Tidak. Mau itu, kamu gimana? Ada satu tantenya, wali dari anak tersebut, terus meminta bantuan terhadap kami. Kamu, jadi gitu. secara pribadi minta kepada kamu. Dan Betul. kamu tentu saja Ingin tergerak hatinya untuk ngambil itu. Iya, tetapi ada satu dan lain hal yang intinya lebih-lebihkan. Gitu. Nah, Anaknya umur berapa sih? anaknya umur 14 tahun, anak di bawah umur. Memang dulu dirantai gitu? Iya, dirantai, itu viral. Dia kabur dari rumahnya, posisi kaki dirantai, minta makan sama tetangganya karena kelaparan. Gitu. Jadi masalahnya ini sebenarnya sama tantenya. Seperti itu sih, Pak. Tapi case-nya sudah selesai, kita sudah berdamai, baik-baik aja, alhamdulillah. Dalam hidup ini ya, Novi ya, kadang-kadang lihat orang nggak peduli lah dengan orang lain, padahal dia bisa melakukan sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja lah, yang memberikan perhatian, apalagi langsung membantu masalahnya, itu kan kayak kamu lakukan itu. Ternyata tidak mudah ya. Dan kamu telah melakukan itu. Yang saya ingin tahu itu seperti apa sebenarnya
setelah kamu ternyata bisa melakukan sesuatu dan orang itu bisa normal lagi gitu. Tentu satu kepuasan hati atau seperti apa yang kamu rasakan? Kesenangan. Ketenangan. Kesenangan dan ngebuat saya ini adalah passion. Membuat kamu? Ini adalah passion. Jadi saya ngerasa ini benar-benar suatu hal yang tidak bisa dibayarkan pakai apapun, even materi gitu. Dan saya sudah berjanji sama diri saya mau melakukan kebaikan sampai Allah manggil saya. Gitu. Jadi tidak ada kata untuk stop berbuat baik terhadap orang lain yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi sekarang ini yang masih ada langsung kamu rawat itu masih ada nggak? Masih ada ODGJ, total ODGJ dewasa 5. Terus, yang dewasa 5? Iya, terus ada anak juga, umur 3 tahun, 2 tahun. Anak umur 3 tahun? 3 tahun, 2 tahun, sama 6 bulan. Ini yang di tempat yayasan yang tadi? Beda, jadi pada saat pengamanan, sebutannya pengamanan, di rumah yang satu itu ada 10 bayi. Jadi pihak dari Kemensos, Dinsos itu mengambil yang rumah yang satu aja, Pak. Yang isinya 10 bayi, sedangkan rumah yang satu lagi masih utuh. Ada 5. Emang dipisah. Masih kamu rawat ya? Masih dirawat. Itu udah tingkat seperti apa waktu kamu ambil? Tingkatnya sudah berat atau apa gitu? Kalau ODGJ sudah mulai stabil, terus mandiri, udah bagus sih Pak. Gitu. Anaknya juga sehat-sehat, yang paling besar umur 3 tahun, yang kedua 2 tahun, sisanya... Cara ngobatinya gimana sih? Kecuali dirawat, ya makan, minumnya, segala macam itu, perawatan kesehatannya gimana caranya kamu? Kalau untuk ODGJ, perawatan kesehatannya pastinya kita bawa ke rumah sakit jiwa. Terus ada konsumsi obat untuk 1 bulan, dibantuin sama pengasuhnya. Ada perawat atau tetap datang ke tempat itu? Enggak, kita bawa ke RSJ. Oh, kamu yang bawa? Betul, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Luar biasa, apalagi kalau kondisinya udah mulai nggak stabil, nah itu kita langsung bawa gitu. Nanti ada pengasuhnya khusus ODGJ yang memberikan obat setiap hari, karena ODGJ itu harus konsumsi obat seumur hidup dan tidak boleh putus. Kalau boleh ngitung tiap bulan gitu misalnya ya, berapa biaya yang kamu harus keluarkan untuk perawatan UGD ini? Estimasi biaya kita nggak bisa spill Pak berapa totalnya, tapi kalau misalnya diakumulasikan itu 80% dari pendapatan YouTube saya. Pendapatan dari? YouTube. YouTube. Ya, karena kita bayar pengasuh, terus kebutuhan bayi. Oh iya ya, ada pengasuh, ada segala macam di situ ya. Pengasuh totalnya 9. Belum menunya, nah itu harus minum susu, ada segala macam. Gitu. Besar itu, jadi dari YouTubermu itu. Betul. YouTuber itu ya, kamu 80% kurang lebih. 80%. Mimpi besar kamu yang masih apa itu, pengen apa gitu ke depan, dalam konteks juga apa kegiatan sosial gitu, apa ada mimpi apa kamu? Mimpi terbesar dalam hidup saya pengen banget bisa ketemu dengan Ibu Risma, Kemensos. Saya pengen banget bisa diberikan kesempatan untuk audiensi. Saya pengen menjelaskan sebagai volunteer apa sih, kendala apa sih yang selama ini ada di jalan gitu. Jadi banyak banget kendala birokrasi yang selama ini mungkin sulit terlalu ditembus. Yes, betul Pak. Jadi kamu ingin audiensi untuk jelaskan niat-niat baik itu pun sulit ya? Sulit. Betapa susahnya di negeri ini ya, kalau orang mau berbuat baik aja seperti itu ya. Betul. Tetapi kamu nggak boleh patah semangat ya, karena niatmu itu ya Allah itu nggak tahu anugerah Allah yang akan diberikan kepada seseorang seperti Novi ini seperti apa gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa karena niatnya baik. Jadi kamu pernah ketemu nggak sama Menteri Sosial? Belum pernah. Coba aja ketemu kalau sama Bu Risma gitu. Iya. Makanya mungkin kalau kan beliau juga sosialnya tinggi setahu saya ya. Sudah usaha Pak, jadi kita sudah minta sama TRC, Tim Reaksi Cepat, kan kita biasa kolaborasi di Jakarta. Saya minta tolong untuk diketemukan sama Bu Risma, gitu, sama ajudannya Bu Risma kan ada. Belum terlaksana? Belum sampai saat ini. Kamu datangin aja kantor ya gitu. Apalagi kalau nonton tayangan ini, mudah-mudahan lah ya kamu niatnya baik. Jadi salahnya kamu lahirnya belakangan. Kalau dari dulu kan ketemu Pak Gubernur DKI kamu pasti jadi langsung kepala dinas sosial. Wah keren banget Novi kan gitu kan. Pokoknya jangan anulah ya, jangan pernah putus itu. Apapun ya, untuk diri kita sendiri,
untuk orang lain. Selalu hambatan itu selalu ada. Ya. Nah, jadi bagaimana kita tidak pernah menyerah, itu selalu yakin gitu, bahwa ini pasti bisa, ini pasti bisa. Termasuk apalagi memang niat-niat yang baik, ya, yang luar biasa lah, karena menolong orang lain yang lagi kesusahan. Amin. Nah, Novi ya, kamu anak muda sekali, punya pikiran sejauh itu. Saya kagum, saya terharu ya. Dan penonton Benang Merah itu juga umumnya anak milenial gitu. Cobalah kesempatan seperti ini kamu berikan mereka motivasi ya. Omongin mereka apa yang bisa lakukan sebagai anak muda itu, karena enggak zamannya lagi lah orang kegiatan-kegiatan yang akhirnya itu mengarah ke negatif, terus dia dapat persoalan, terus sudah masa hidupnya makin suram kan karena urusan dengan aparat, dengan sampai di penjara segala macam itu kita udah banyak. Betul. Itu silakan kamu ngomong. Kalau saya sih selalu memberikan statement, kita hidup itu cuma satu kali. Umur kita nggak ada yang tahu, Pak. Mungkin besok, lusa, kapan. Selagi kita bisa lakukan yang terbaik untuk orang lain, kenapa enggak? Gitu, karena pada saat kita meninggal pun kita nggak bisa bawa apa-apa, nggak bisa bawa uang, nggak bisa bawa jabatan, kita hanya bisa bawa amal, ibadah, dan kebaikan kita. Kenapa enggak kita tanamkan sedini mungkin untuk melakukan dan memberikan yang terbaik untuk orang lain sih. Gitu. Itu luar biasa tuh, anak-anak muda denger tuh. Dengerin ya. Jadi nggak zamannya lagi lah bergadang yang enggak yang itu udah lewat itu. Gitu ya, kita harus kompetitif. Ya, dia punya pekerjaan yang mapan pun dia tinggalkan ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial luar biasa seperti ini. Oke Novi, saya sangat terharu ya, saya sangat appreciate dengan apa kegiatan-kegiatanmu itu ya. Tidak banyak anak muda seperti kamu, lanjutkan aja terus ya. Dan saya berharap kamu juga memikirkan masa depanmu sendiri juga gitu ya. Apa kira-kira yang paling cocok untuk kamu? Jadi pegawai negeri misalnya, atau berbisnis apa gitu, tetapi tetap kegiatan sosial nggak pernah kamu tinggalkan. Karena bagaimanapun kamu perlu masukan gitu, perlu biaya untuk membiayai niat baikmu itu gitu ya. Nah, saya juga akan memberikan kenangan ya, Novi ya, mudah-mudahan kamu ada kesempatan untuk membacanya. Ini juga cerita anak yang pernah terlantar dulu, namanya Sutioso gitu ya. Jadi kayak gini, ini pokoknya biografinya ya. Saya kasihkan kamu ya, mudah-mudahan kamu bisa baca gitu ya. Ini ceritanya juga cerita, cuman dulu kamu belum ada Novi dulu kan, jadi aku nggak ada yang nolong dulu, menolong diri saya sendiri dulu aku ya. Ayo kita berdiri, ini kamu pegang foto kita ya. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Novi ya, kalau ada kesempatan dibaca. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Apalagi ya, lah ini, kalau ini amplop ini apa isinya ya? Oh kaos, ya kaos. Nah kalau santai-santai di rumah dipakai ya. Baik ini, Bapak, jadi, terima kasih banyak. Kaos ini sebenarnya adalah Museum Bang Yos. Ya. Ini juga sama dengan buku ini, isinya museum ini. Hanya kayak diorama gitu, jadi patung-patung cerita Sutioso kecil seperti apa, waktu jadi Taruna Akademi Militer seperti apa, waktu jadi ini gubernur seperti apa, itu ada semua dengan foto-fotonya ya. Nah ini ya. Coba berdiri. Waduh, mudah-mudahan pas nih kamu pakai ini. Buat kok Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ini kan. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir sangat pribadi, tapi karena katakan aku ini posisinya sudah mungkin lebih dari ayah ya kan gitu kan. Kamu sudah seperti ini ya, sudah punya penghasilan dan ada pikiran nggak untuk dalam waktu dekat mau nikah gitu? Insya Allah. Insya Allah, amin ya, kita syukurlah. Iya. Ya,
Jadi mesti kamu sudah nikah nanti, bahkan sudah punya anak juga, kegiatan sosialmu jangan pernah tinggalin ya. Insya Allah. Ya, karena itu tabunganmu untuk di akhirat nanti. Betul. Oke? Ya. Terima kasih. Atur nuhun. Oke, terima kasih Novi untuk waktunya bersedia datang ke sini di sela-sela kesibukanmu ngurus banyak hal. Saya hanya bisa berdoa kamu tetap sehat, Amin. makin sukses dengan segala rencanamu. Amin. Cepat ya kembali ke anak-anak asuhmu dan masalahnya mudah-mudahan cepat selesai. Kamu bisa bekerja membantu orang dengan tenang. Terima kasih juga untuk para penonton Benang Merah Bang Yos hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.